Halo anak-anak, selamat pagi. Masih bersemangat hari ini? Harus. Anak-anak harus selalu bersemangat. Ya, walaupun puasa, anak-anak juga harus tetap bersemangat. Ya, tetap harus belajar. Mengikuti pembelajaran terkhusus pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita perhatikan ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema kedua, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Muatan pelajaran SPDP dan matematika. Anak-anak, sebelumnya dipersiapkan dulu semua alat tulis yang akan digunakannya, seperti buku matematika harian, buku tematik harian, dan buku pulpena 2D. Anak-anak, kita akan membahas muatan pembelajaran yang pertama, yaitu SPDP. Menirukan gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Anak-anak, coba perhatikan gambar gerakan tari menyapu yang ada dalam slide ini. Ya, gerakan tersebut dilakukan dengan 4 gerakan dasar. Perhatikan setiap gerakan dasar yang ada dalam gambar. Lalu tirulah gerakan tersebut.
Berikutnya, menirukan gerakan kegiatan sehari-hari dalam tari. Banyak gerakan yang kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yaitu seperti menyapu, mengelap kaca, mencuci piring, membersihkan debu, mengelap meja, dan sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk atau dalam posisi berdiri. Selanjutnya, menari membentuk pola lantai. Pola lantai pada tarian diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, lurus ke samping, lurus ke depan, pola lantai membentuk huruf V, dan pola lantai yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, mari kita bersama-sama melihat gambar-gambar pola lantai di bawah ini. Pola lantai yang pertama yaitu berbentuk huruf V. Ya, seperti itu gambarnya. Anak-anak bisa perhatikan. Yang kedua, pola lantai berbentuk lingkaran. Yang ketiga, pola lantai lurus ke samping. Dan yang keempat, pola lantai lurus ke depan. Anak-anak bisa diperhatikan sekali lagi masing-masing gambar pola lantai. Pembahasan yang berikutnya yaitu muatan pelajaran matematika. Menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Sekali lagi, anak-anak harus ingat bahwa 1 jam menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Ya, kita akan bahas pada slide berikutnya.
Anak-anak, untuk menjawab soal pada slide sebelumnya, kita perlu melihat gambar jam yang ada dalam slide ini. Ya, gambar jam yang pertama itu menjelaskan bahwa kegiatan ibu selama di pasar. Ibu tadi berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Lalu ibu melakukan banyak kegiatan di pasar selama 2 jam. Maka selesai kegiatannya yaitu pukul 10 pagi. Ya. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi ibu dari pasar pagi. Berikutnya, menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, maka pukul berapakah ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, maka kita hitung secara mundur. Ya, 3 jam dari pukul 10. Ya, untuk menjawab soal dalam slide sebelumnya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menghitung secara mundur, ya. Kita hitung mundur 3 jam sebelum pukul 10. Pada gambar pertama, menunjukkan bahwa gambar jam tersebut menunjukkan waktu selesai memasak. Ya, lalu gambar jam yang kedua menunjukkan bahwa lama kegiatan selama 3 jam. Dari pukul 10 mundur 3 jam berarti pukul 9, pukul 8, dan pukul 7. Maka gambar jam yang berikutnya, yang ketiga itu, gambar jam tersebut menunjukkan waktu mulainya memasak. Begitu ya anak-anak. Maka 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 07.00. Jadi ibu mulai memasak pukul 7 pagi. Dan pembahasan berikutnya yaitu menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7 pagi. Ibu memasak selama 2 jam. Maka pukul berapakah ibu selesai memasak? Untuk menjawab soal pada slide sebelumnya, kita perlu memperhatikan gambar 2 jam berikut ini. Ya, gambar jam yang pertama yaitu kegiatan mulai memasak. Tadi ibu mulai memasak pukul 7 pagi. Ya, maka 2 jam setelah pukul 7 pagi yaitu pukul berapa? Pukul 8, pukul 9. Maka selesai memasak, ibu itu pukul 9 pagi. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9 pagi. Begitu ya anak-anak. Apakah pembelajaran hari ini cukup jelas? Nanti jika ada yang kesulitan, bisa segera menghubungi ke guru kelasnya masing-masing. Begitu ya anak-anak pembahasan materi hari ini.
Dan tugas pada hari ini, Jumat 16 April 2021, kerjakan soal Ayo Berlatih dari buku Pupena 2D, halaman 132. Hanya nomor 1 dan 2. Dan khusus nomor 1 dibuat tabelnya ya. Kerjakan jawabannya saja di buku matematika harian. Lalu hasil pekerjaan anak dapat difoto dan dikirimkan ke aplikasi Google Classroom kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.